Hey hey hey, halo sobat pinter semuanya. Nah, kali ini ada berita menarik nih. Oke sob, kita tahu bahwa adanya IKN dapat membuat pembangunan wilayah di Indonesia menjadi merata, sehingga perekonomian di negara kita tidak terpusat di Jawa saja. Namun, menariknya, tak hanya wilayah di Indonesia saja yang akan merasakan dampak dari pembangunan IKN ini sob. Wilayah dari negara tetangga kita digadang-gadang juga akan ikut mendapat dampak positif dari IKN. Iya, bener banget. Negara ini adalah negara satu pulau dengan IKN. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Yang pertama, saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru Nusantara. Dikabarkan pihak Malaysia ternyata sudah mengamati perkembangan IKN sejak lama. Hasil dari pengamatan tersebut ternyata memprediksi pembangunan IKN akan menguntungkan wilayah Malaysia di Pulau Borneo atau kita kenal dengan Pulau Kalimantan. Nah, semenguntungkan apa sih IKN bagi Malaysia? Dan apa yang menjadi rencana Malaysia untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan IKN ini? Oke, kita simak aja pembahasan berikut. Admin kutip dari sumber-sumber berikut. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yang direncanakan di Kalimantan Timur ternyata akan menguntungkan negara bagian Kalimantan Malaysia. Dalam hal ini adalah negara Sabah dan Sarawak. Hal tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim. Diketahui bahwa PM Malaysia Bapak Anwar Ibrahim pada tanggal 8 dan 9 Januari kemarin telah berkunjung ke Indonesia dan telah berdiskusi mengenai Indonesia dan Malaysia bersama Bapak Jokowi nih. Nah, menariknya dalam diskusi tersebut, PM Malaysia dan Presiden Jokowi membahas pembangunan IKN Nusantara sob. Dijelaskan pada konferensi pers di hari kedua kunjungan resminya ke Indonesia, PM Malaysia mengatakan bahwa Malaysia melakukan upaya yang lebih positif dan agresif dalam pembangunan IKN. Menurutnya, Malaysia tertarik pada pembangunan IKN karena memiliki kepentingan di dalamnya. Mengingat kepentingan ekonomi regional ibu kota baru dan kedekatannya dengan dua negara Kalimantan. Kami mengambil pendekatan positif untuk menemukan cara agar pertumbuhan ibu kota negara kepulauan juga menguntungkan kawasan yang meliputi Sarawak dan Sabah, kata PM Malaysia, Bapak Anwar. Nah, jadi dengan adanya IKN ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di negara bagian Sabah dan Sarawak sob. Selain itu, kedua pemimpin negara ini juga menyaksikan penyerahan 11 Letter of Intent atau disingkat LOI dari negara Malaysia kepada Indonesia atas partisipasinya dalam pembangunan IKN. Dan perlu diketahui juga bahwa 11 LOI ini telah ditandatangani oleh 10 perusahaan Malaysia sob. Nah, Presiden Jokowi menyambut baik minat yang ditunjukkan oleh investor Malaysia dalam pengembangan ibu kota baru Indonesia. 11 Letter of Intent telah ditandatangani oleh pihak swasta Malaysia dan diserahkan kepada IKN yang meliputi bidang-bidang seperti elektronik, kesehatan, pengolahan limbah, konstruksi, dan juga properti, kata Presiden Jokowi. Seperti itu. Jadi pembangunan IKN Nusantara ini ternyata juga akan berdampak terhadap perekonomian di negara bagian Sabah dan Sarawak. Hal inilah yang membuat pemerintah Malaysia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan terus menggeber pembangunan di Sabah dan Sarawak.
Selain itu, ternyata sudah ada 10 perusahaan dari Malaysia yang telah berinvestasi di IKN Nusantara Sob. Dan ke-10 perusahaan tersebut meliputi perusahaan di bidang elektronik, kesehatan, pengolahan limbah, konstruksi, dan juga properti. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Komen-komen di bawah ya.